أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون Sadaqallahul azim. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada satupun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adapun dalam masalah qisas dan menuduh seorang berbuat zina, maka kita harus memeriksa orang yang berhak dengan hal tersebut. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur perampasan, khianat, kejahatan sosial berupa pemalsuan seperti pengedaran uang palsu, menutup kecacatan barang yang dijual,
mengurangi upah karyawan atau tidak memberikannya. Semua hal itu harus diperiksa dari dirinya, bukan dari awal masa baliknya, melainkan dari keberadaannya. Sesungguhnya apa yang wajib pada harta anak kecil, maka wajib pula bagi anak kecil untuk mengeluarkan hartanya setelah melewati masa balik. Jika ternyata wali telah mengalami kekurangan dalam hal tersebut, apabila ia tidak melakukannya, berarti ia telah melakukan perbuatan dolim. Karena anak kecil yang belum balik maupun orang yang balik memiliki kesamaan dalam masalah hak harta, ia harus selalu menghisap dirinya atas sepeser uang pun sejak awal hidupnya hingga masa pertobatannya, sebelum akhirnya ia dihisap pada hari kiamat. Selain itu, ia harus memeriksa dirinya sebelum akhirnya diperiksa. Barang siapa tidak mau menghisap dirinya di dunia, maka akan sangat panjang penghisapannya di akhirat. Apabila ia menemukan semuanya berdasarkan keyakinannya yang kuat, ditambah juga dengan proses ijtihad, hendaklah ia mencatatkannya dan menuliskan nama-nama orang yang terdolimi secara satu persatu. Selain itu, ia pun hendaknya berkeliling dunia untuk mencari mereka, memberikan klarifikasi kepada mereka dan mengembalikan hak mereka. Akan tetapi, pertobatan semacam ini memberatkan orang yang berbuat dolim. Hal ini juga terasa menyulitkan bagi para pedagang, karena mereka tidak akan dapat mencari orang-orang yang selama ini bertransaksi dengan mereka, tidak pula mencari ahli warisnya. Namun hendaknya setiap orang itu berbuat sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Jika ia merasa lemah dan tidak ada satupun cara yang bisa dilakukannya kecuali dengan memperbanyak perbuatan baik sehingga menjadi investasi dirinya pada hari kiamat. Lalu diambillah pahala dari kebaikannya dan disimpan pada timbangan orang-orang yang terdolimi oleh dirinya. Kebaikan tersebut harus ia lakukan sebanyak mungkin sesuai dengan banyaknya perbuatan dolim yang ia lakukan. Karena jika pahala dari kebaikannya itu tidak cukup untuk menutupi dosa dan kedolimannya, maka akan dibebankan kepadanya kejelekan dari orang-orang yang terdolimi oleh dirinya. Akibatnya ia pun binasa dengan kejelekan orang lain. Hal ini merupakan cara yang harus ditempuh oleh setiap orang yang bertobat dalam mengembalikan hak orang-orang yang terdolimi. Tentu semua ini mengharuskan untuk mencurahkan diri dalam kebaikan. Jika panjang umur sesuai dengan lamanya masa yang ia lalui dengan kedoliman, lalu bagaimana dengan hal-hal yang tidak diketahuinya? Apakah ia dapat menyangka bahwa ajalnya telah dekat
Oleh karena itu, ia harus selalu berbuat kebaikan dalam sisa hidupnya. Dalam keadaan waktu yang sangat sempit, ia harus mengganti kemaksiatan yang ia lakukan dengan berbagai perbuatan baik. Ini merupakan hukum kedaliman yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun kedudukan harta yang ia miliki, maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jika memang ia mengetahuinya secara pasti, selain itu ia pun harus mengembalikannya kepada orang yang tidak mengaku sebagai pemiliknya. Dengan demikian, ia harus bersedekah kepadanya apabila harta halal itu bercampur dengan harta yang haram. Ia harus menentukan berdasarkan ijtihad seberapa banyak dari harta haram yang ia simpan dan menyedekahkan hartanya sebanyak jumlah harta haram tersebut. Hal ini sebagaimana kami jelaskan secara terperinci dalam kitab Al-Halal wal Haram. Adapun mengenai tindakan menyinggung perasaan orang lain, seperti memanggil orang lain dengan ucapan yang menyakitkannya atau membicarakan aib yang mereka miliki, dalam hal ini ia harus mencari orang yang pernah terlukai oleh ucapannya atau merasa tersinggung dengan tindakan yang dilakukannya. Hendaklah dirinya meminta maaf kepada mereka secara satu persatu. Adapun jika orang itu meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, maka selesailah urusannya. Semua itu tidak dapat terhapuskan kecuali dengan memperbanyak melakukan perbuatan baik agar menjadi jaminan untuk dirinya pada hari kiamat. Namun jika orang itu dapat ditemukan dan memberikan maaf kepadanya, maka itulah kifaratnya. Ia harus mengakui tindakan kejahatan yang pernah dilakukannya. Permintaan maaf atau perbuatan yang tidak diketahui masih belum cukup. Mungkin saja jika ia mengakui perbuatan jahatnya, ia tidak akan diampuni. Karenanya pada hari kiamat, pahala kebaikannya akan diambil sebagai kifaratnya atau dosa dari kesalahan orang yang disakitinya dibebankan kepadanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga sahabat-sahabat guru semuanya di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami, dan juga bapak ibu wali murid semuanya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, seluruh presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.